Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu disiplin protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali menjumpai Anda di Lintas Badua Sepekan edisi Minggu 25 Juli 2021. Bersama saya Amiratun Nahar dan inilah informasinya kami sajikan untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi 3 membidangi infrastruktur dan pembangunan meninjau proyek irigasi di Desa Kinarum, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong. Sementara itu pemirsa, Kabid dari Sumber Daya Air Dinas PUPR Kalsel menjelaskan pembangunan irigasi dari bendungan Kinarum sepanjang 2,8 meter ini nantinya akan mengaliri 4 desa, yakni Desa Kinarum, Desa Pangelak, Desa Marindi, dan Desa Wira. Komisi 3 DPRD Kalsel membidangi infrastruktur dan pembangunan, melakukan peninjauan proyek irigasi di Desa Kinarum, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong. Kunjungan rombongan wakil rakyat bersama Dinas PUPR Kalimantan Selatan ini untuk memastikan proyek tersebut tepat sasaran dan selesai tepat waktu sesuai kontrak kerja, yakni sebelum akhir tahun. Tak hanya itu, harapannya proyek ini juga bisa memberikan manfaat besar bagi pertanian di desa setempat sehingga produksi padi di desa tersebut semakin meningkat. Berkunjung ke bendungan Kinarum sekaligus juga ke pembuatan saluran yang akan menghubungkan dengan bendungan ini, yang mana di tahun anggaran 2021 dianggarkan melalui DAK sekitar 10,5 miliar. Jadi kita berharap dengan peninjauan pada hari ini Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, proyek ini tepat sasaran dan yang kita harapkan kualitas dan waktu bisa sesuai dengan apa yang telah tertera dalam kontrak. Pada hari ini kita melihat agar supaya kedepannya untuk proyek sumber daya air ini untuk kepentingan masyarakat khususnya pertanian bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kalsel menjelaskan pembangunan irigasi dari bendungan Kinarum sepanjang 2,8 km ini nantinya akan mengaliri 4 desa, yakni Desa Kinarum, Desa Pangelak, Desa Marindi, dan Desa Wirak. Namun untuk tahun 2021 ini, lokasi pengerjaan hanya meliputi 2 desa, yakni Desa Marindi dan Desa Pangelak. Sesuai jadwal, rencananya proyek irigasi ini akan rampung pada bulan Desember 2021 beserta pintu airnya. Yang melingkupi daerah irigasi Kinarum ini ada Desa Kinarum, Desa Pangelak, Desa Marindi, dan Desa Wira. Tetapi untuk tahun 2021 ini, lokasi pekerjaan meliputi 2 desa, Desa Marindi dan Desa Pangelak. Teknis pembangunan irigasi bendungan Kinarum ini sumber pembiayaannya dari dana alokasi khusus tahun 2021 dengan nilai kontrak 10 miliar lebih. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sudah meminta tambahan vaksin ke pemerintah provinsi untuk diteruskan ke pusat dengan meminta 25.000 vial vaksin. Sementara itu menyikapi adanya laporan yang mulai kehabisan stok vaksin di sejumlah fasilitas kesehatan di Kalsel termasuk di Kota Banjarmasin, maka PJ Gubernur akan langsung sampaikan ke Presiden RI agar vaksin segera dikirim dan jumlahnya bisa ditambah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi menyatakan pihaknya sempat kehabisan stok vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat umum. Pelaksanaan vaksinasi di puskesmas sementara ini ditutup hingga ada kiriman vaksin lagi dari pemerintah pusat. Menurut Mahli, antusias warga untuk divaksinasi mulai naik hingga harus antri panjang di puskesmas. Namun Dinas Kesehatan sudah meminta tambahan vaksin ke pemerintah provinsi untuk diteruskan ke pusat dengan meminta 25.000 vial vaksin. Kosong, ya sudah kita distribusikan ke seluruh puskesmas dan puskesmas barangkali hanya mampu melayani, sudah habis vaksin kita. Ya mudah-mudahan Dinas Kesehatan itu memberikannya. Kita sudah mengajukan 25.000 vial ke Dinas Kesehatan Provinsi.
Jika sudah mendapatkan tambahan vaksin, pelaksanaan akan kembali dimaksimalkan hingga seluruh masyarakat Kota Banjarmasin divaksinasi. Pasalnya, vaksinasi penting untuk membentuk kekebalan secara kelompok. Tim Liputan Banjar TV. Masyarakat Kalsel yang ingin bervaksin akhir-akhir ini nampaknya cukup antusias. Pasalnya banyak fasilitas kesehatan di Kota Banjarmasin yang kehabisan stok vaksin, seperti halnya di puskesmas yang ada di Banjarmasin. Berdasarkan informasi pada Sabtu 17 Juli 2021, dari 26 puskesmas di Banjarmasin, sudah ada 10 puskesmas yang mengalami kekosongan stok vaksin. Menyikapi hal itu, PJ Gubernur Kalsel saat ditemui awak media di gedung DPRD Kalimantan Selatan, mengakui jika stok vaksin di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan mengalami kekosongan. Hal itu juga berdasarkan laporan kepala daerah yang masuk. Untuk itu akan segera disampaikan ke Presiden Republik Indonesia agar vaksin segera dikirim dan ditambah jumlahnya. Setengah dua pengarahan Presiden, termasuk soal percepatan vaksinasi, saya akan sampaikan agar vaksin yang dikirim ini ditambah jumlahnya supaya kita bisa akselerasi ya. Daerah-daerah di kabupaten kota juga kepala daerah menelpon saya selalu minta tambahan karena sedang semangat melakukan vaksin dalam rangka menghadapi pandemi. Kabarnya sampai kehabisan, Pak ya? Pernah ada sampai kehabisan. Ada beberapa kehabisan, nanti kita support. Oleh karenanya, Safrizal juga meminta agar vaksin yang diterima jangan disimpan sebagai stok suntikan kedua, melainkan harus dihabiskan untuk mempercepat vaksinasi kepada masyarakat. Terlepas dari hal itu, pemerintah provinsi juga terus bekerja keras mendorong masyarakat untuk tetap menjaga dan disiplin protokol kesehatan. Pasalnya tingkat kepatuhan penerapan prokes di Kalsel masih di bawah 85%. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, ratusan warga Banjarbaru nampak antusias mendatangi gedung Bina Satria Banjarbaru. Kedatangannya untuk mendapatkan program vaksinasi massal gratis yang digelar pemerintah Kota Banjarbaru. Di samping itu, pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor Banjarbaru turut serta menyukseskan program serbuan vaksinasi massal bagi masyarakat yang berada di Provinsi Kalsel. Dibuka awal Juli hingga sekarang, terdata sudah 2.500 warga mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Ratusan warga Kota Banjarbaru tampak antusias memenuhi gedung Bina Satria. Kedatangannya untuk mendapatkan program vaksinasi massal gratis yang tengah digelar pemerintah Kota Banjarbaru. Pantauan Banjar TV sebelum menerima suntikan vaksin, satu persatu masyarakat terlebih dulu mengikuti sederet pemeriksaan fisik atau screening oleh petugas kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Rizana Mirza, vaksinasi massal kali ini menyediakan 1.000 dosis dan sudah terpenuhi. Bagi masyarakat yang belum sempat, mohon bersabar untuk menunggu putaran selanjutnya. Masyarakat juga dipersilakan mendaftar untuk bervaksin di 22 fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan, apakah melalui puskesmas maupun rumah sakit pemerintah dan swasta. Kita mengadakan vaksinasi massal di gedung Bina Satria ya sekitar lapangan Merjani. Nah, hari ini kita mengalokasikan untuk 1.000 kuota ya untuk masyarakat umum. Kemudian juga ada tambahan kawan adik-adik kita yang mau melaksanakan sebagai paskibraka nanti ya. Nah, ini kemarin kita bagi per puskesmas ya. Jadi satu puskesmas itu kita minta alokasi kuota masyarakat mendaftar masing-masing 100 ya. Nah, di samping di sini juga kita melaksanakan di puskesmas ya, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI Polri dan klinik swasta atau rumah sakit swasta lainnya. Terima kasih ya, masyarakat cukup antusias. Alhamdulillah, saya mohon perhatian masyarakat seluruhnya ya, karena keterbatasan vaksin dropping dari pusat ya. Untuk sementara kita yang bisa kita adakan yang ini dulu ya. Tapi masyarakat insya Allah nanti segera kalau datang vaksinnya akan kita lakukan vaksinasi lagi ya. Masyarakat silahkan aja dulu
mendaftar bisa di puskesmas atau memantau ya sosial media puskesmas, apakah itu di Facebook ataupun di Instagramnya ya, kapan bukanya ya. Nah, nanti bisa mendaftar ya sesuai alokasi kuota yang ada. Sukses sekali di mencegah pandemi ini. Dari Ketua RT, rasanya ya tergantung masing-masing sih. Ada yang kalau biasa suntik ya biasa saja. Ayo basmi pandemi sama-sama dengan vaksin. Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Arifin saat memantau kegiatan vaksinasi massal menyatakan sejauh ini sudah ada 72.930 dosis vaksin yang diberikan ke masyarakat. Jumlah itu baru 30% dari jumlah penduduk yang mencapai 253.000 jiwa. Harapannya nanti di bulan September bisa meningkat 70% masyarakat sudah divaksin. Warga Banjarbaru yang sudah tervaksin ini 72.930 orang atau dosis yang sudah kita tervaksin di kota Banjarbaru. Masih kurang. Mengingat jumlah total masyarakat Banjarbaru hari ini berdasarkan sensus terakhir dari Badan Statistik yaitu 253.000 orang, berarti kita baru sekitar 30 sekian persen begitu, sekitar 36%. Mudah-mudahan target kita sampai dengan bulan September ini bisa mencapai di 70%. Tak hanya itu, juga mengajak masyarakat lainnya untuk segera bervaksin karena vaksin diberikan agar terbentuk kekebalan tubuh masing-masing. Tim Liputan Banjar TV. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni duduk berjarak, satu persatu warga yang telah mendaftarkan diri rela antri menunggu giliran untuk mendapatkan vaksin COVID-19 oleh petugas di Rumah Sakit Angkatan Udara Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinur di Banjarbaru. Kegiatan pemberian vaksin COVID-19 secara gratis ini merupakan turut sertanya Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinur Banjarbaru untuk menyukseskan program serbuan vaksinasi massal bagi masyarakat yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, baik bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara, bahkan warga yang bermukim di sekitaran Lanut Samsudinur. Sejak dibuka awal bulan Juli lalu, hingga sekarang terdata sudah 2.500 warga mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis di Rumah Sakit Angkatan Udara Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Samsudinur Banjarbaru. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan supaya program 1 juta vaksin per hari sukses di seluruh Indonesia. Selama bulan Juli ini lebih kurang kita sudah melaksanakan vaksinasi untuk sekitar 2.500 masyarakat dan juga komunitas bandara. Jadi kita tidak hanya laksanakan di hari ini saja, tapi selama bulan Juli hampir setiap hari kita melaksanakan. Selain di Rumkin ini kita juga laksanakan di Bandara Internasional Samsudinur untuk pelaku perjalanan udara dan komunitas bandara. Memilih datang ke rumah sakit ini kenapa, Pak? Ya, di samping dekat, kami juga warga Kelurahan Samsudinur. Yang jelas ya untuk kekebalan tubuh, untuk menghindari COVID-19. Jadi membantu program pemerintah juga ya? Iya, sangat membantu sekali. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus mengingatkan warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan baik bagi mereka yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin. Sekalipun saat ini dinyatakan belum ada wilayah di Kota Banjarmasin yang zona merah, tetapi sudah ada 6 kelurahan yang sudah masuk zona oranye, oleh karenanya kehati-hatian harus ditingkatkan. Program vaksinasi COVID-19 tahap ketiga dilaksanakan secara umum dengan sasaran usia di atas 18 tahun. Namun untuk sasaran vaksinasi masyarakat umum tersebut, sampai sekarang belum ada data yang pasti. Mahli Riyadi meminta kepada masyarakat, baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksinasi, untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan ketat.
Hal ini dikarenakan kasus COVID-19 kembali naik signifikan sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pula di Banjarmasin. Dan ini tentu sebagai peringatan pertama buat warga Kota Banjarmasin dan kita semua untuk kembali mendisiplinkan diri dan tetangga serta keluarga kita betul-betul mentaati protokol kesehatan. Karena apa? Kunci penanganan COVID itu pada hakikatnya simpel, sederhana. Apabila kita disiplin dengan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa melindungi diri. Kenapa? Karena COVID-19 itu menularnya melalui droplet. Droplet itu ketika orang bersin, ketika orang batuk, disitulah sumber awal penularan COVID-19. Ketika orang bermasker, dia penderita COVID tapi dia bermasker dan kita bermasker, maka 95% kita sudah bisa melindungi diri kita. Persoalannya kenapa naik? Karena turunnya kedisiplinan kita terhadap ketaatan protokol kesehatan itu. Kalipun saat ini dinyatakan belum ada wilayah di Kota Banjarmasin yang zona merah, tetapi sudah ada 6 kelurahan yang masuk zona oranye. Oleh karenanya sebut Mahli, kehati-hatian harus terus ditingkatkan. Murtasyah, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha mulai mempersiapkan penambahan ruang perawatan khusus pasien COVID-19. Sementara ruang isolasi di rumah sakit ini telah terisi penuh. Sementara itu juga menurut Wakil Direktur RSUD Ratu Zaleha, Eka Listrilini, pihaknya telah menyiapkan berbagai kemungkinan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, termasuk berkoordinasi dengan BPBD daerah Kabupaten Banjar. Sedangkan terkait ketersediaan SDM, logistik, obat-obatan dan oksigen, stoknya masih aman. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha mempersiapkan penambahan ruang perawatan khusus pasien COVID-19. Penambahan ruang dan tempat tidur ini lantaran dalam beberapa pekan terakhir, kasus COVID-19 di daerah ini menunjukkan grafik peningkatan. Bahkan ruang isolasi di rumah sakit yang berkapasitas 20 pasien kini telah terisi penuh. Adapun ruang isolasi ini tidak hanya diperuntukkan untuk pasien terkonfirmasi COVID-19, melainkan juga diperuntukkan bagi kasus suspek dan probable sampai hasil pemeriksaan PCR keluar dan hasilnya negatif. Menurut Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha, Eka Listirini, pihaknya telah menyiapkan berbagai kemungkinan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, termasuk berkoordinasi dengan BPBD daerah Kabupaten Banjar. Sedangkan terkait ketersediaan SDM, logistik, obat-obatan, dan oksigen, Eka menyatakan stok masih aman. Sebenarnya kalau dari rapat kita dengan Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa rumah sakit harus menyiapkan 30% sebenarnya sudah terpenuhi. Kemudian juga kalau misalnya akan terjadi peningkatan kasus yang hebat, ya istilahnya seperti yang di Pulau Jawa, mungkin itu harus kita menyiapkan kurang lebih 50% ya. Nah, itulah kita juga sudah berkoordinasi dengan tim BPBD daerah, sudah bersurat meminta bantuan untuk pendirian tenda dengan kapasitas bednya sekitar 20. Isolasi tadi bisa sampai 35 bed. Kemudian kalau seandainya itu melebihi dari itu, maka ada satu ruang lagi yang kita siapkan, ruang perawatan Araudah tadi dengan kapasitas maksimal sekitar 25 sampai 35 bed. Oke. Siap. Jadi kalau di total ada 70 bed lah kita mungkin menyiapkan itu. Dan kalau misalnya itu melebihi lagi harus sampai 50% dari total bed yang kita punya kan kurang lebih 110 ya. Itu mungkin kita akan minta tenda yang di luar atau kita akan mau alih fungsikan ruangan lain lagi. Cuman kita masih itu dulu yang kita rencanakan. Berdasarkan data Senin sore, data sebaran COVID-19 di website pemerintahan Kabupaten Banjar terkonfirmasi di angka 331 dan suspek ada 12 orang. Dengan capaian total terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Banjar sebanyak 3.370 kasus. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sejenak kami hadirkan DPRD Kalsel usul sekolah siapkan buku saku prokes COVID-19. Tetaplah bersama kami.